وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Dan juga terima kasih buat yang bergabung secara online. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Dalam pernikahan ya, bab atau kitab ini disusun dengan sangat rapi menurut saya. Dari mulai awal tentang niat atau tujuan nikah, kemudian ta'aruf, kemudian nador, kemudian khitbah, lamaran, kemudian akad, kemudian walimah. Nah, tentu itu urutan yang masih dalam wilayah indah. Indah, orang kenalan tuh indah, orang saling mengenal tuh indah. Apalagi kalau ngomongkan malam pertama indah. Ya. Ya kecuali sebagian kecil orang lah malam pertama kemudian kabur itu ada lah yang kayak gitu ada. Tapi sebagian kecil aja. Umumnya indah. Bahkan umumnya orang yang nikah itu kalau ditanya selalu dia bilang nyesel. Gitu. Nyesel kenapa nggak nikah dari dulu. Gitu. Ya itu umumnya. Sekali lagi umumnya ya. Nah, kemudian sekarang nih di jilid yang ketiga ini, kitab nikah jilid yang ketiga ini, kita membahas sesuatu yang nggak indah. Dimulai dari konflik. Nusus itu istri yang bandel. Bahkan nusus juga bisa terjadi kepada suami, artinya suaminya yang bandel itu. Cuman cara menyikapinya beda. Soal istri yang nusus gimana. Bahkan nanti kitab ini juga ngomongkan soal cerai. Gitu. Udah mulai nggak indah gitu loh. Kenapa? Karena Islam nggak kayak agama yang lain. Agama yang lain itu doktrinnya adalah nikah cuma satu sekali seumur hidup, nggak boleh cerai, haram cerai katanya. Tapi faktanya mereka nggak cerai, tapi mereka berzina. Mereka nggak cerai, tapi mereka melazimkan tukar-menukar pasangan. Mereka nggak cerai, tapi mereka kemudian gonta-ganti pasangan. Nah, Islam nggak seperti itu. Islam tuh realistis saja. Kalau emang nikah indah, lanjutin sampai selesai. Tapi kalau dalam perjalanannya ada konflik, nah ini ada cara menyelesaikannya. Tapi kok kalau kemudian itu mentok juga, nggak bisa selesai, ya ada jalur cerai. Gitu. Nah, artinya cerai itu bukan perkara yang haram, perkara yang apa istilahnya gampang untuk dilakukan. Nikah sekarang, besok cerai, besok nikah lagi, cerai lagi. Saya kira dia pengen dicatat di buku rekor sebagai orang dengan paling banyak perceraian. Ini ya nggak boleh dalam Islam seperti itu ya. Jadi nikah itu kalau udah niatannya itu memang dalam rangka untuk menggenapi setengah agama, orang itu udah langsung fokusnya itu bukan kemudian untuk cerai gitu. Makanya Nabi mengingatkan benar gitu kan. Kalian laki-laki jangan nyari wanita karena cantiknya, jangan karena hartanya, jangan karena jabatannya, tapi perhatikan agamanya gitu loh. Nah, syukur-syukur agamanya bagus, ya cantik, alhamdulillah. Agamanya bagus, apa namanya? Dia orang kaya, alhamdulillah. Kayak istri Nabi SAW, Ibunda Khadijah kan gitu. Ya, apa? Eh, agamanya bagus, kemudian kaya, alhamdulillah gitu kan. Agamanya bagus, pendidikan tinggi, alhamdulillah gitu. Jadi agama dulu yang dimainkan. Kalau pada akhirnya jodoh yang terbaik buat kamu adalah agama bagus tapi cuma lulusan istilahnya tren, gitu. Cuma lulusan SMA dan pesantren, ya alhamdulillah gitu loh. Karena yang lulusan S3 atau mungkin orang juga belum tentu bisa menjadi istri yang baik gitu. Ya. Maka baik dan tidaknya itu kembali kepada bagaimana kita yang menjalaninya gitu. Ya, dan itu makanya nanti ada istilah sakufu gitu, satu level kan. Tapi sayangnya kemarin belum dibahas di jilid 1 dan 2 itu. Oke, kita masuk di bab nusyus. Nusyus adalah pembanggangan seorang istri terhadap suami di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri
atas suaminya karena istri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. Ini yang tadi saya bilang. Misal seorang laki-laki SMA menikahi wanita yang doktor itu ada kondisi di mana dia akan merasa tinggi gitu, dan sombong kepada suaminya. Nah, SMA ngongkon-ngongkon gitu kan. Anak SMA nyuruh-nyuruh gitu. Ya, termasuk nusus juga adalah ketika orang yang biasa-biasa menikahi wanita yang kaya raya. Tapi apakah boleh? Apakah nggak boleh menikahi mereka? Boleh gitu. Cuman seorang laki-laki harus memastikan bahwa dia yang memegang kendali rumah tangga. Jangan dibalik-balik. Nggak kayak sekarang. Sekarang tuh rumah tangga banyak dipegang kendalinya oleh wanita. Nah, apakah nggak boleh kita megang kendali? Boleh, tapi untuk urusan pengelolaan harta dan juga untuk urusan anak. Tapi secara umum tetap laki-laki. Ya. Karena fitrahnya seperti itu. Yang mengatakan siapa? Allah mengatakan gimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan, jangan dibalik. Kalau ada perempuan jalan di depan, laki-laki jalan di belakang, ngindili wong wedok itu kebalik. Yang benar, ya toh, kalau punya istri itu dipegang tangannya, diganti, atau kamu yang jalan di depan, istrimu di belakangmu, gitu. Tuh ya, jangan sampai kemudian kita sebagai laki-laki nyodorin perempuan istri kita untuk kemudian melakukan sesuatu yang harusnya laki-laki itu di depan. Apalagi di situ ada resiko, ada bahaya, ada kondisi-kondisi yang mungkin dia akan mendapatkan madorot, maka nggak boleh seorang laki-laki berlindung di belakang laki perempuan. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.